السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang salah satu bid'ahnya Nasara, yaitu siyahah. Siyahah, keluar dari kotanya, keluar dari negerinya tanpa tujuan. Maksudnya adalah ibadah. Ini salah satu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Dan Nabi melarang lalu menggantinya. Kalau mau siyahah, jihad. Siyahahnya umatku adalah jihad. Ya, kita lanjutkan 1346. Wa an Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Qaflatun ka ghazwatin. Qaflah ay ar-ruju'. Qaflah itu pulang. Pulang dari mana? Pulang dari jihad, pulang dari perang. Itu hukumnya seperti perang. Itu. Ketika pulang, mati, syahid apa tidak? Syahid. Karena hukumnya seperti sedang perang. Sama dengan pulang dari masjid. Hukumnya sama dengan berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, langkah kita dihitung, pulang juga dihitung. Ketika seorang Ansar yang rumahnya jauh dari masjid, tidak punya kendaraan, dan selalu berjalan kaki, sebagian sahabat menasihati, gimana kalau engkau pindah saja ke dekat masjid, atau pakai kendaraan. Dijawab oleh sahabat ini, tidak mau. Saya ingin langkah kaki saya menuju ke masjid dan langkah kaki saya menuju rumah, dari masjid menuju rumah, dihitung. Nabi tahu jawaban sahabat ini dan Nabi diam. Kalau jawaban ini salah, tentu Nabi tidak diam. Ya. Dan hal seperti ini wajib kita fahami, Nabi pasti tahu. Kalau toh tidak tahu, Allah yang memberitahu. Dari sini keluar kaidah bahwa kejadian-kejadian di zaman Nabi yang terjadi pada diri sahabat, itu menjadi hukum. Nggak bisa kita katakan, kan Nabi nggak tahu. Itu. Ketika Sa'ad bin Rabi menawarkan satu istrinya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Abdurrahman bin Auf, kan Nabi nggak tahu. Gimana kita katakan benar? Nggak bisa. Yang penting Nabi masih hidup. Ya Nabi nggak tahu, tapi Allah kan tahu. Masa Allah biarkan ada kesalahan di sekitar Nabi, sedangkan zamannya adalah zaman wahyu. Ya. Termasuk ketika dua orang yang menjaga pasukan. Yang satu menjaga, yang satu sholat malam. Yang satu menjaga, yang satu tidur. Sudah janjian, daripada dua-duanya kan mubadir.
Nah, yang menjaga ini daripada iseng-iseng nggak ngapa-ngapain, sholat malam. Lalu ada pas panah dari arah musuh mengenai kakinya dan keluar darah, dan dia teruskan sholatnya sampai selesai. Nah, para imam menyimpulkan bahwa darah tidak najis, tidak membatalkan wudhu ketika keluar. Sebab kalau najis, ya tentu tidak diteruskan sholatnya. Nah, ada yang membantah, ini kan Nabi nggak tahu. Nabi nggak tahu. Ini kan dia sendiri yang tahu. Nah, ini dijawab oleh Syekh Albani, betul Nabi tidak tahu, tapi Allah tahu. Tidak mungkin Allah tidak memberitahu kepada Nabi SAW kalau itu salah. Karena zamannya zaman wahyu. Ini yang dimaksud, zaman wahyu ini yang membuat seorang wanita menangis ketika didatangi oleh Abu Bakar dan Umar beberapa hari setelah Nabi wafat. Artinya zaman wahyu itu zaman yang luar biasa. Tidak mungkin ada subhat. Kesalahan subhat, kesalahan syahwat sudah jelas. Nggak ada wahyu juga tahu. Orang-orang kafir, orang-orang PKI, bahkan orang-orang komunis tahu. Tanpa wahyu mereka tahu, mencuri tidak baik, membunuh tidak baik, merampok tidak baik. Ini yang dimaksud adalah yang subhat. Ya. Muncullah kaidah dari sini bahwa kejadian para sahabat di zaman Nabi dan ketika itu dibiarkan tidak turun wahyu, maka itulah sebuah kebenaran. Okay. Nah, termasuk ini mengambil dalil dari tadi dan apa yang disabdakan oleh Nabi di sini, qaflatun ka ghazwatin. Pulang dari jihad sama seperti jihad. Terluka misalnya, sakit misalnya, ya ditulis sebagai terluka sakit saat jihad. Termasuk mati, maka matinya mati syahid. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Fikul hadis hanya ada satu di sini, al-mujahidu fi sabilillahi yuthabu wa yunalul ajru fi dhahabi wal iyab. Mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia diberi pahala, mendapatkan ganjaran. Fi dhahab wal iyab, baik ketika dia berangkat atau ketika dia pulang, sama. Ini murahnya Allah. Kemudian 1347, wa anis Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ib bin Yazid dia berkata, ini masih kecil ya, ketika itu masih kecil. Ketika meriwayatkan hadis ini tentu sudah balik, sudah dewasa. Karena anak kecil boleh meriwayatkan hadis, menceritakan tentang pertemuan dia dengan Nabi, perlakuan Nabi terhadap dia. Seperti Mahmud bin Rabi, umurnya padahal baru 4 tahun. Dia meriwayatkan hadis dan diterima oleh para tabi'in. Kenapa? Karena ketika dia meriwayatkan itu sudah dewasa. Ketika Nabi wafat, dia akan meriwayatkan hadis itu kepada para tabi'in. Nah, dia sudah dewasa. Ini diterima. Termasuk orang kafir. Orang kafir meriwayatkan hadis diterima dengan syarat ketika dia meriwayatkan itu sudah muslim. Artinya meriwayatkan keadaan dirinya waktu berperang dengan Nabi, waktu memusuhi Nabi. Siapa contoh? Abu Sufyan. Kan ada riwayat bagaimana Abu Sufyan meriwayatkan hadis menceritakan ketika dia bertemu dengan Kaisar Romawi Heraklius saat dia masih kafir.
saat terjadi peperangan antara Mekah dan Madinah. Madinah dipimpin oleh Nabi SAW, Mekah dipimpin oleh dia, salah satu pemimpinnya dia. Karena kita tahu di Mekah tidak ada pemimpin satu. Ya. Salah satu sifat jahiliyah Mekah itu tidak ada pemimpin, tidak mau taat kepada satu pemimpin. Maka orang yang tidak mau taat kepada pemimpin, memberontak, keluar dari ketaatan, terancam mati jahiliyah. Yang dimaksud, dia mempunyai sifat jahiliyah, bukan kafir, bukan keluar dari Islam. Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Ketika Nabi baru datang dari perang Tabuk. Kata Sa'ib bin Yazid yang masih kecil ini, yang waktu itu masih kecil, ketika Nabi datang dari perang Tabuk, datang kembali ke Madinah, talaqqahun nas. Orang-orang menyambut beliau. Orang-orang menyambut Rasul dan para sahabat, para prajurit kaum muslimin. Wa talaqqaituhu ma'as sibyan. Aku bersama sibyan, anak-anak, menyambut beliau, menyambut Rasul dan para sahabat ala saniyatil wada. Di saniyatul wada. Saniyah itu bukit, bukan bukit ya, mungkin gundukan saja. Kita tahu padang pasir kan tidak datar seperti halaman masjid, halaman olahan, lapangan ya. Padang pasir tentu ada yang cekung, ada yang gundukan. Gundukan itu disebut saniyah. Saniyatul wada. Disebut wada. Haji wada, haji perpisahan. Disebut saniyatul wada karena biasa orang-orang mengantarkan suaminya mungkin, ayahnya mungkin, kakeknya mungkin, ketika mau safar meninggalkan Madinah ke tempat itu. Ya, istilah kita mungkin pintu gerbang gitu ya. Disebut saniyatul wada. Aku dan anak-anak kecil menyambut beliau dan para sahabat, para prajurit di Saniyatul Wada. Ini riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, sementara riwayat Imam Bukhari sedikit berbeda secara lafaz. Adapun secara makna sama. Karena boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Yang tidak boleh meriwayatkan dengan makna adalah Al-Quran. Meriwayatkan Al-Quran dengan makna tidak boleh. Jadi sedikit pun tidak boleh dirubah. Nah, lafaz-lafaz Al-Quran kan langsung dari Allah. Sautin wa harfin, suara Allah, huruf-huruf, jelas-jelas ada huruf, ada sinnya, ada sodnya, ada nunnya, ada yaknya. Itu yang didengar oleh Jibril seperti itu, Jibril sampaikan kepada Nabi seperti itu, Nabi sampaikan kepada para sahabat seperti itu, para sahabat sampaikan kepada tabi'in, atba'u tabi'in, terus sampai a'immatul arba'ah, sampai kita semua, seperti itu mutawatir. Dan tidak boleh dirubah walaupun satu huruf. Bahwa ada ihdinas siratal mustaqim, ada ihdinas siratal mustaqim, itu dari sononya. Dari sononya. Bukan di tengah jalan tiba-tiba muncul ihdinas siratal mustaqim, tidak. Ya. Atau pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Bisa pakai sin, bisa pakai sod, bisa pakai zai, itu dari sananya. Ya. Bisa uswatun hasanah, bisa iswatin hasanah, ini dari sononya, tidak berubah di tengah jalan.
Adapun hadis berubah di tengah jalan tidak apa-apa, memungkinkan. Yaitu meriwayatkan dengan makna, bukan dengan lafaz. Karena lafaz hadis tidak mukjizat. Yang mukjizat adalah makna hadis. Isi dari hadis itu mukjizat. Kiamat akan terjadi di hari Jumat. Oh, ini mukjizat. Ya. Kalau ada daerah terjangkit taun yang di dalam haram keluar, yang di luar haram masuk, ini mukjizat. Walaupun bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Adapun Al-Quran, maknanya dan lafadznya mukjizat. Maka kita bacakan di depan orang yang sedang sakit, terutama sakit panas, dengan izin Allah bisa turun panasnya. Kita bacakan di depan orang yang sedang kesurupan, bisa sembuh dengan izin Allah. Adapun hadis, tidak. Dhahabna natalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asibyan. Kami bersama para anak-anak kecil menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Saniyatil Wada. Ini semakna tapi beda lafaz. Fiqhul hadis. Istihbabu istiqbalil ghazati 'inda ruju'ihim minal ghazwi wal jihadi fi sabilillah. Disunahkan, disukai menyambut para prajurit sepulang mereka dari jihad. Dan Nabi mempunyai kebiasaan khusus, umum, perang, sepulang perang atau bukan. Apa? Tidak pernah memasuki Madinah kecuali setelah penduduk Madinah tahu. Itu. Nah, salah satunya di perang Tabuk ini tidak dijelaskan oleh beliau di sini, tapi kita dapati di hadis lain, salah satunya kisah tentang Ka'ab bin Malik. Di salah satu kebiasaan Nabi ketika berhari-hari, berbulan, safar, meninggalkan Madinah, meninggalkan keluarga, lalu pulang setelah sebulan, setelah 2 bulan misalnya. Maka membikin perkemahan dulu di sekitar Madinah. Padahal kalau mau langsung pulang nggak masalah, sampai, gitu kan? Tapi tidak. Nabi membuat perkemahan dulu, nginep semalam di situ. Antum tahu maksudnya? Maksud Nabi adalah memberitahukan kepada penduduk Madinah, terutama para istri, untuk menyambut suami. Kan sudah berhari-hari, berbulan tidak ketemu. Maka ya tentu persiapan untuk menyambut suaminya, ayahnya, dan seterusnya. Mungkin membersihkan rumah, pekarangan, perabotan, dan seterusnya. Ya. Wabil khusus istri menyambut suami. Taulah kita dari sini bahwa Nabi SAW tidak mentang-mentang memimpin pasukan, menjadi panglima perang, lalu melupakan hal-hal yang sepele, yang kecil di mata manusia. Seperti pertemuan antara suami dengan istri, ini kan masalah pribadi masing-masing. Lalu Nabi tidak hiraukan, Nabi tidak pikirkan, tidak seperti itu. Ya. Nabi tidak ingin para suami pulang dalam keadaan istri tidak siap. Maka salah satu larangan Nabi adalah pulang ke rumah, pulang safar, malam-malam. Ya, malam-malam. Nah tentu tidak siap istri ini menyambut suami.
Ini adalah salah satu dalil di mana mengandung ilat. Al-hukmu mu'allal taduru bil illah. Hukum yang mengandung ilat, yang mengandung alasan, maka hukum itu hilang ketika alasan itu hilang. Maka antum yang memahami makna ini, kaidah ini, tentu antum sekarang berani melanggar sabda Nabi. Ya, antum pulang umroh hampir sebulan, pulang haji, pulang malam-malam sekarang ini, berani apa tidak? Ya, ini kan dilarang oleh Nabi. Ya, berarti nggak paham. Ya, kan ini ada ilatnya. Ilatnya agar istri siap. Di zaman Nabi nggak tahu, ya, kalau nggak dikasih tahu secara langsung. Sekarang bisa, ya. Bahkan kita sedang sudah mendarat dan seterusnya, istri sudah tahu. Ya, ini yang dimaksud kaidah tadi, al-hukmul mu'allal yaduru bil illah, adaman au wujudan. Bahwa hukum yang mengandung alasan, maka ketika alasan itu hilang, hukumnya juga ikut hilang. Ya. Berbeda dengan hukum yang tidak mengandung alasan. Lempar jumroh 7 kali, cium hajar aswad, dan seterusnya. Apa alasannya? Tidak ada. Tidak ada ilatnya, itu perintah Allah, sami'na wa ta'na. Tapi hal seperti ini kan, akal kita bisa mencerna. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan yang kedua, ya. Ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Waqad rawayna bisanadin munqati'in. Kami meriwayatkan satu riwayat tetapi dengan sanad terputus. Sanad terputus menyebabkan sebuah hadis menjadi dhaif. Di kitab Al-Halbiyat, ucapan para wanita, qaulan niswati lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang ke Madinah, para wanita mengucapkan tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina, dan seterusnya. Ini ada riwayat. Tapi Al-Hafidh sendiri mengatakan munqati, terputus. Dikatakan kana dzalika inda kudumihi fil hijrati wa qila inda kudumihi min ghazwati Tabuk. Ada dua pendapat kapan para wanita mengucapkan tala'al badru alaina. Pendapat pertama, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai Madinah disambut oleh para wanita dengan ucapan tala'al badru alaina. Pendapat kedua, ketika Nabi pulang dari perang Tabuk. Syekh Salim tidak mentarjih mana yang lebih kuat. Tapi justru mengatakan, kultu, saya katakan, Syekh Salim berkata di sini, wa hadhil qissatu ghairu sabitatin. Kisah ini tidak sabit. Kisah ini tidak sahih. Kama huwa dhahiru kalami Ibni Hajar. Sebagaimana yang tampak dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Hajar, munqati. Ya. Maka tidak menjadi sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama para wanita ketika menyambut pemimpin, menyambut tidak ada sunnahnya seperti itu. Kita dapati sebagian saudara-saudara kita menghafal lafaz ini, tala'al badru alaina. Ya. Riwayatnya sekali lagi tidak sahih. Kemudian 1348.
Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaghzu, barang siapa yang belum pernah berperang, bukan jihad lagi, goza yaghzu ghazwatan, jelas itu perang. Perang pasti jihad, jihad belum tentu perang, kan begitu. Ada jihad dengan ilmu, ada jihad memerangi hawa nafsu, ini kan bagian dari jihad, walaupun jihad kecil. Malam yaghzu, barang siapa yang belum pernah berperang, jihad. Au yujahiz ghazian, atau dia belum pernah membekali prajurit. Ya. Kalau belum pernah perang, tapi pernah dia merelakan kudanya, pelananya, perbekalannya untuk prajurit. Ya. Ini nggak masuk. Yang masuk di sini perang belum pernah, membekali prajurit yang akan berangkat perang juga belum pernah. Au yakhluf ghazian fi ahlihi bi khairin, atau dia menafkahi keluarga prajurit. Dia tidak ikut berperang, dia tidak memberi perbekalan kepada prajurit, tapi dia menafkahi keluarga prajurit yang berperang. Kan meninggalkan anak, istri, mungkin orang tua, mertua yang sudah tua, kita nafkahi, kita urus keperluan sehari-hari, makan, minum, dan seterusnya. Ini tidak. Ya. Ini ketiga-tiganya tidak. Ya. Berperang belum pernah, mengirimkan perbekalan untuk perang juga belum pernah, menafkahi keluarga prajurit yang sedang berperang juga belum pernah. Tiga-tiganya belum pernah. Maka asabahullahu biqari'atin, maka Allah akan menimpakan kepada dia qari'ah. Qari'ah musibah, malapetaka, entah apa, hanya Allah yang tahu. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Ya. Saya kira hadis ini sudah kejadian hari ini dan beberapa ratus tahun belakangan ini. Ketika mayoritas kaum muslimin belum pernah berperang seperti kita ini. Kemudian mengirimkan perbekalan kepada prajurit yang mau berangkat perang juga enggak. Orang enggak ada prajurit yang berangkat perang. Iya kan? Kemudian mengurus, menafkahi keluarga prajurit yang sedang berperang, enggak juga. Orang enggak ada. Itu yang kita alami ratusan tahun terakhir. Maka dapat musibah enggak kaum muslimin? Sekarang ini. Luar biasa. Ya miskin, ya terjajah, ya tanah longsor, ya gunung meletus, ya banjir, ya ini, ya itu. Bandingkan dengan keadaan di mana kaum muslimin sedang berjihad. Ya. Bahkan ada riwayat, saya tidak tahu tentang kesahihannya, ta'un tidak akan menimpa prajurit yang sedang berperang, kaum muslimin yang sedang berperang. Ya, ini luar biasa. Hikmah, manfaat, faidah dari jihad. Bukan sekedar ghanimah, bukan sekedar ditakuti oleh musuh, bukan sekedar menang jaya di atas orang-orang kufar, tetapi lihat, dijaga oleh Allah dari berbagai macam bencana. Tidak seperti hari ini. Ya. Seandainya para presiden muslim, para raja muslim mengetahui hadis ini dan maksud hadis ini, insya Allah mereka akan berani menantang perang terhadap negeri-negeri kufar. Walaupun katanya mereka punya nuklir segala macam. Kalau sikoh terhadap qala Allah wa qala Rasul. Ya. Sangat disayangkan
Jangankan berperang. Jihad yang dicontohkan oleh Nabi. Sebelum jihad, sebelum perang, Nabi ngapain? Terhadap Heraklius, Mukaukis, Kisra, Nabi ngapain? Sebelum berperang terhadap mereka, Nabi ngapain? Mengirim surat. Mengajak mereka masuk Islam. Tidak ada. Ini salah satu keprihatinan Syekh Albani. Sekedar menulis surat, mengajak Presiden Amerika, Perdana Menteri Jepang, Jerman, Australia masuk Islam. Tidak ada. Kita belum pernah dengar kan? Raja Saudi mengirimkan surat ke Presiden Amerika untuk masuk Islam. Ya, kalau ada insya Allah ada beritanya kan? Tidak ada. Ketakutan kaum muslimin terutama para pemimpin. Sementara didengung-dengungkan. Ya, persamaan agama, persamaan manusia dan seterusnya. Tidak ada sama-samanya. Ya, kaum muslimin dengan kaum kafirin tidak sama. Mereka menyamakan. Paham demokrasi menyamakan. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk Tuhan. Tidak. Sedangkan Allah dalam Al-Quran mengatakan orang-orang kafir seperti apa? Orang-orang kafir seperti apa? Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti al-an'am, bahkan lebih sesat, lebih buruk dari al-an'am. Bagaimana kita mau disamakan dengan al-an'am? Tidak mau, kita tidak sudi. Beginilah kaum muslimin. Ketika membesarkan diri di hadapan orang-orang kufar, ketika merasa besar di hadapan orang-orang kufar, Allah senang. Ketika merendahkan diri, jangankan merendahkan diri ya, menyamakan dirinya dengan orang-orang kufar, Allah tidak suka. Ya. Nah, ini salah satu ancaman. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Fi kull hadis tahrimu tarkil jihadi wa taglidu uqubati dhalik. Haramnya meninggalkan jihad dan kerasnya ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan jihad. Keras sekali. Bayangkan, ya, sekedar tidak berniat, hadis sudah lewat, belum pernah berperang, tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang, terancam mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Yang kedua, wujubul i'dadi wal istidadi lil ghazwi wal jihadi fi sabilillah. Wajibnya i'dad, istidad, apa? Bersiap-siap, menyiapkan diri untuk berperang. Maka disebutkan oleh Nabi ada panah, ada kuda, ada berenang, ya, dalam rangka i'dad, istidad. Tapi karena kaum muslimin hampir seluruh, bukan hampir, saya kira semua ya, seluruh negeri-negeri muslim sudah memiliki pasukan khusus. Jadi tidak seluruh rakyat. Ya jangankan sekarang, di zaman sahabat, dimulai di zaman Umar sudah ada. Sudah banyak kaum muslimin, maka dibedakan. Kalau ada peperangan, siapa yang berangkat, siapa yang tidak. Istilah kita militer, sipil, ya. Wujubu hifdzil jabhatid dakhiliyati lil mujtama'il muslim wa himayati a'radi wa ahlil mujahidin fi sabilillah.
wajibnya menjaga keamanan di dalam, di masyarakat kaum muslimin, dijaga. Maka Nabi menunjuk sebagian sahabat untuk menggantikan beliau memimpin Madinah ketika beliau berangkat jihad meninggalkan Madinah. Karena harus ada yang menjaga. Ya. Jangan sampai kaum muslimin mendapatkan kemenangan di luar, tapi sementara kaum muslimin yang di dalam justru diserang, dibinasakan, dibantai. Jangan seperti itu. Ya. Nah, ini diambil dalil oleh para ulama ketika dihadapkan dua pilihan. Mengajak orang-orang kafir masuk Islam, apa mengislamkan kaum muslimin. Artinya kaum muslimin yang penuh dengan syirik, yang penuh dengan bid'ah, ini diperhatikan dulu. Jawabnya, yang kedua, yang didahulukan. Ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Bakar mengirimkan pasukan keluar, ketika Umar mengirimkan pasukan keluar, Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman, Utsman mengirimkan pasukan keluar ke negeri-negeri kufar. Ali bin Abi Thalib tidak. Ali bin Abi Thalib seolah berhenti, tidak keluar untuk jihad memerangi orang-orang kufar, tapi sibuk di dalam memerangi kelompok sesat pertama, dan mereka adalah kaum muslimin, yaitu Khawarij. Karena apa? Karena Ra'sul Mal ini lebih penting. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ada dua lagi. Al-mujtama'ul muslimu mujtama'ut takafuli wa ta'awuni alal birri wa taqwa. Masyarakat Islam itu masyarakat yang takaful. Apa takaful? Saling menjamin, saling menolong, ta'awun. Dan tolong menolongnya ini tanpa pamrih. Bila kita tidak ada sesuatu yang diharap dari pertolongan itu, dari kita menolong itu. Nah, ini tentu berbeda dengan takaful, ta'awun, tolong menolong dalam prinsip asuransi. Karena dalam prinsip asuransi ada sesuatu yang diincar. Betul dia menolong. Kalau sakit, Anda akan kami bebaskan biaya rumah sakitnya. Kalau kecelakaan, kami yang menanggung 100% biaya bengkelnya misalnya. Ini kan menolong. Gitu. Apakah cuma itu tujuannya? Ya. Bahkan tujuan utamanya bukan itu, tapi ada sesuatu. Prinsip takaful ta'awun dalam Islam tidak seperti itu. Maka meminjamkan uang, dan dari meminjamkan itu lalu dia dapat keuntungan, dapat faedah, dapat sesuatu. Maka sesuatu itu adalah riba.
riba haram. Maka ketika akadnya meminjamkan, walaupun miliaran, kalau akadnya meminjamkan, maka tidak boleh ada perjanjian mendapat sesuatu, kecuali akadnya bagi hasil. Gitu ya. Atau akadnya jual beli dan lain-lain. Kalau akadnya pinjam meminjam, meminjamkan, maka tidak boleh kita mendapatkan manfaat dalam bentuk apapun. Itu ainur riba. Inti riba itu di situ. Mendapatkan manfaat, keuntungan, entah 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, dari uang ratusan juta yang dia pinjamkan, tetap itu riba. Kalau ada perjanjian di awal, kesepakatan dari awal. Ya. Kalau memang kita niatnya bukan meminjamkan, beli aja, tapi barangnya nantilah, jasanya nanti. Saya nggak meminjamkan nih, saya nggak mau ambil lagi uang ini. Ya, taruhlah 1 juta, 2 juta. Padahal kita butuhnya sehari cuman 20.000, belanja 30.000. Ini dikasih dulu. Dan kita tidak niat meminjamkan, orang kita nggak ambil lagi. Lalu kita mendapatkan manfaat dari situ, apakah riba? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Tapi kalau niat kita meminjamkan, saya pinjam ini. Meminjamkan berarti kita ambil lagi sewaktu-waktu. Riba. Ya. Maka jika antum naruh uang di dompet-dompet online segala macam, niatkan membeli. Dan jangan pernah diambil lagi. Kalau diambil lagi, ya berarti meminjamkan. Kalau nggak diambil lagi, ya membeli. Membeli kan bebas, mau uangnya dulu boleh, mau barangnya dulu boleh. Ya. Uangnya dulu, barangnya belakangan kan salam. Barangnya dulu, uangnya belakangan utang. Ya kan? Yang terakhir, al-ummatul lati tatakhallafu 'anil jihadi wa tarakna ila a'daiha yusibuha adh-dhullu wal hawanu wal hizyu fid dunya qabla al-akhirah. Umat, maksudnya umat Islam, yang meninggalkan jihad, tidak pernah berjihad dan seterusnya sebagaimana hadis di atas, maka sebelum hari kiamat akan ditimpa berbagai macam musibah. Dan sekali lagi, sabda Nabi ini sedang kita saksikan, sedang kita rasakan. Okay. Jauh berbeda keadaan di mana kaum muslimin sedang berjihad dengan keadaan di mana kaum muslimin tidak ada jihad. Ya, pertanyaan? Pada saat buka puasa, mana yang harus didahulukan? Baca bismillah, baca doa, atau makan kurma, air putih? Sebagaimana kita makan minum setiap hari. Tentu sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah. Sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah. Apakah ini tidak berlaku ketika berbuka? Ya tentu berlaku. Butuh dalil. Ketika mengatakan bahwa saat berbuka maka baca bismillah tidak berlaku lagi, langsung dhahabat dhama'u. Ini butuh dalil. Ketika ada tentu sami'na wa ata'na, ketika tidak ada kembali kepada hukum asal. Bahwa sebelum makan, sebelum minum membaca bismillah. Habis itu dhahabat dhama'u atau minum dulu, ini ada khilaf karena ada kalimat dhahabat dhama'u. Telah hilang dahaga. Tapi
Kata-kata zahabat dhama'u, telah hilang, tidak berarti bahwa betul-betul telah hilang. Gitu. Fi'il madhi di situ bukan berarti bahwa betul-betul telah hilang. Ketika sedetik lagi mau hilang, mau minum, kok membaca kalimat itu, ini tidak menyalahi kaidah bahasa. Ya. Saya kira di kaidah bahasa kita juga mungkin ada ya. Seperti kita udah lama nggak makan-makan, nggak punya uang, tiba-tiba datang makanan, hadiah makanan. Kita sama teman-teman kita yang kelaparan, kadang-kadang bilang apa? Makan kita. Padahal belum makan. Baru ditaruh itu makanannya. Ya. Wah, makan kita. Padahal belum makan. Apakah kaidah bahasa ini salah? Ya. Bagaimana tentang ciri negara Islam, termasuk Indonesia ini? Apakah termasuk negara Islam? Karena tidak berhukum dengan hukum Islam sepenuhnya. Pertama, pembahasan si A itu Islam atau tidak, si fulan ini Islam atau tidak, sesuatu itu Islam atau tidak, atau iman atau tidak, ihsan atau tidak, itu ada perlunya apa tidak? Kalau tidak ada perlunya, jangan dibahas. Ya. Misalnya, si fulan ini Muslim atau tidak? Ada perlunya apa tidak? Jelas. Kalau kita nggak perlu tahu si fulan ini Muslim atau tidak, gimana nanti kita kasih salam duluan? Bagaimana kalau dia menyembelih? Boleh kita makan atau tidak? Bagaimana kita nikah dengan dia ketika dia wanita atau kita nikahkan dengan putri kita? Boleh apa tidak? Makanya sangat perlu kita tahu si fulan ini, si A ini, manusia ini Muslim apa tidak. Gitu ya. Karena jelas itu perlu. Nah, kemudian si fulan ini mukmin apa tidak? Beriman apa tidak? Perlukah? Tidak. Tidak. Termasuk si fulan ini ahlu sunnah atau tidak? Apakah pasti harus tahu? Tidak. Ya. Ini yang imamin kita di masjid ini ahlu sunnah atau tidak? Perlu apa tidak? Pembahasan itu. Tidak perlu. Apakah ketika imam kita bukan ahlu sunnah, Khawarij misalnya, Mu'tazilah misalnya, Asy'ariyah, Maturidiyah, kita tidak boleh sholat di belakangnya? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Jawab. Boleh apa tidak? Oh, ragu. Boleh. Boleh. Ya. Maka jangan ada pembahasan si fulan ini ahlu sunnah atau bukan ketika dia jadi imam kita. Kecuali dia ceramah, menyampaikan ilmu, tentu kita harus tahu dia ahlu sunnah atau bukan. Dia bermanhaj salaf atau tidak. Ketika dia jadi imam kita, ketika dia sholat bareng kita, perlukah kita tahu, haruskah kita tahu dia salaf atau bukan, salafi atau bukan? Tidak. Tidak. Di sini kita harus irit. Kita tidak boleh menghabiskan waktu. Si fulan ahlu sunnah atau tidak, si fulan mukmin atau tidak. Ya, karena iman itu kan di hati. Bertakwa atau tidak, enggak perlu at-taqwa hahuna. Apakah ketika kita lihat si fulan selalu sholat berjamaah di masjid, selalu puasa Senin Kamis dan seterusnya, pasti bertakwa? Belum tentu. Ya. Nah, saudara-saudara kita yang sibuk membahas Indonesia ini negara Islam apa negara kafir, itu justru berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Apa pentingnya membahas satu negara itu, negara Islam apa negara kafir? Diteruskan kemana? Diteruskan ke kita boleh tinggal di situ apa tidak. Biasanya mereka tidak sampai ke situ. Maka kita lihat
saudara-saudara kita yang mengkafirkan negara Indonesia ini, mengatakan Indonesia negara kafir, masih bercokol di Indonesia, masih tinggal di Indonesia, mestinya dia keluar dari Indonesia. Pilih negara yang jelas-jelas negara Islam. Saudi misalnya, Yaman misalnya. Tidak. Bahkan antum tahu yang mengkafirkan Saudi, tinggal di mana? Inggris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, betul-betul orang sesat, betul-betul disesatkan oleh Allah. Ya, hafal Al-Quran dia, hafal ribuan hadis, Allah sesatkan dia. Nah, maka pembahasan ini harus diteruskan ke situ. Ya. Haruskah negara Islam itu bahwa dia menerapkan hukum syariat Islam secara 100% sempurna? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Negeri Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar, apakah sama persis dengan ketika dipimpin oleh Rasulullah? Tentu tidak, berkurang. Negara Islam yang dipimpin oleh Umar, apakah sama persis dengan negeri yang waktu itu dipimpin oleh Abu Bakar? Tidak, berkurang lagi. Negeri Islam yang dipimpin oleh Utsman, apakah sama persis keadaan negerinya, aturannya dan seterusnya seperti zaman Umar? Tidak. Terus berkurang terus sampai sekarang. Kalau mengatakan harus sempurna 100%, Abu Bakar Umar saja tidak 100%. Yang 100% tentu yang sedang dipimpin oleh Nabi SAW. Oleh karena itu mengatakan bahwa ciri negara Islam, dia harus menerapkan syariat Islam secara kafah sempurna, mencuri dipotong tangannya, berzina dirajam atau dicambuk, membunuh dikisos dan seterusnya. Ini keliru. Ini keliru. Bahkan mereka menganggap hukum Islam itu yang berkutat di situ. Ya. Kalau menerapkan hudud, menerapkan kisos, menerapkan potong tangan, baru disebut negara Islam. Salah. Ini salah. Ambil misal Jepang misalnya. Ketika Jepang melihat Saudi, kok sedikit sekali pemerkosaan, sedikit sekali pembunuhan, sedikit sekali pencurian. Lalu Jepang ingin menerapkan hukum seperti Saudi misalnya. Lalu Jepang menerapkan potong tangan, rejam, kisos. Apakah dengan demikian Jepang menjadi negara Islam? Tidak, tetap negara kafir. Karena Islam dan kafir tidak ditentukan dengan hukum-hukum seperti itu. Tapi diawali dengan syariat tauhid tentunya. Ya. Oleh karena itu mudah Nabi membedakan mana negerinya kaum muslimin dengan negerinya kaum kafirin. Di antaranya salah satunya yang terbesar ketika Nabi mau menyerang musuh, daerah musuh, menjelang subuh. Maka beliau tunggu terdengar azan subuh apa tidak. Ketika terdengar azan subuh, maka beliau batalkan, ini negerinya kaum muslimin, daerahnya kaum muslimin. Ketika tidak terdengar azan subuh, maka diserang. Lihat, Nabi membedakan mana negeri muslim, negeri kafir adalah dengan menggemanya suara azan. Apakah suara azan menggema di negeri kita ini? Jelas. Bukan cuman azan doang, ya. Luar biasa. Bahkan orang-orang yang tidak suka itu diam. Kecil di negara kita ini. Bahkan itu menteri, nggak usah menteri lah, presiden sedang berdialog lewat apa terus tiba-tiba terdengar azan. Berani nggak presiden menghentikan? Ada nggak yang berani berpesan ke muadzin Istiqlal atau mana, ini jangan azan dulu atau suaranya kemana, kan di sini presiden sedang dialog dan nggak ada. Berarti luar biasa Islam itu di negeri kita ini. Syiar terbesar azan. Coba bandingkan dengan Jepang, Jerman, Inggris, Prancis.
Gak ada apa-apa, tiba-tiba terdengar suara azan keluar. Ya, jadi masalah, akan didatangi aparat dan seterusnya. Ya, maka kita tidak usah sibuk untuk melihat presiden kita, pemimpin kita. Ini betul-betul muslim apa tidak, jangan-jangan sudah kafir presiden kita ini. Ini talbis iblis. Dan banyak saudara-saudara kita yang tertipu oleh iblis. Diperhatikanlah presidennya, gubernurnya, wali kotanya dibahas. Anak istrinya dibiarkan tidak sholat, dibiarkan tidak menutup aurat, dibiarkan memotong jenggot dan seterusnya. Padahal kita tidak akan ditanya oleh Allah, agama presidenmu seperti apa, kesolehan ketaatan presidenmu, gubernurmu, wali kotamu seperti apa, kita tidak akan ditanya. Yang ditanya adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini tegas, jelas, sahih, sharih. Bahwa kita tidak akan ditanya tentang pemimpin kita. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kan depan insyaallah kita jam 4 ya, 4:05 insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.